Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galan Skogifari dari SMA Negeri 1 Subah sebagai tim pemerintah pada MOSI. Dewan ini memilih dunia untuk mengelola sumber daya penting yang diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Kita ketahui bahwa sumber daya internasional adalah lembaga global yang berfungsi untuk mengelola sumber daya penting seperti minyak bumi, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Kita ambil contoh yaitu Agensi Energi Internasional. Kita ketahui juga bahwa pada saat ini banyak sekali negara yang mengalami krisis energi yang difaktorkan dengan adanya konflik antara Rusia dan Ukraina. Kita ambil contoh yaitu Jerman. Jerman ini adalah penerima pasokan gas dari Rusia yang presentasinya itu sekitar 50%. Pada MOSI kali ini saya akan berbicara dua hal, yaitu kontribusi IEA dalam menyelesaikan masalah krisis energi, dan yang kedua yaitu bagaimana peran IEA ini dalam mencetuskan energi terbarukan. Pada poin pertama yaitu saya melihat bahwa IEA atau International Energy Agency yaitu tampil sebagai pilar dukungan dengan memberikan kontribusi multidimensional yang esensial dalam membentuk dan mengimplementasikan strategi keamanan energi. Dengan kata lain, ini sebagai memberi support kepada negara-negara yang mengalami krisis energi seperti Jerman. Pada kali ini, IEA itu tampil dalam mengimplementasikan bagaimana sih strateginya bahwa agar negara ini tidak mengalami krisis energi. Lalu di sini juga agensi ini memberikan analisis khusus mengenai ketahanan energi, transisi energi, dan menyediakan gambaran terperinci dalam proyek masa depan. Di sini kita melihat juga bahwa agensi ini itu sangat memiliki visi untuk masa depan, yang dimana dia ini menganalisis apa sih yang menyebabkan negara ini mengalami krisis energi dan bagaimana sih cara mengatasinya. Lalu yang di sini juga agensi ini itu juga membantu Jerman dalam menjalin kemitraan dengan negara-negara produsen gas yang secara geopolitik itu lebih stabil dibandingkan dengan Rusia, seperti India dan beberapa negara yang memiliki produsen gas itu yang lebih banyak. Dengan kata lain, di sini menyebabkan bahwa Jerman ini itu mengurangi ketergantungan pasokan gas Rusia dari 50% menjadi 10%. Di sini kita melihat bahwa agensi internasional yang mengelola sumber daya alam itu yang dialami oleh Jerman itu sangat membantu sekali mengatasi krisis energi yang dialami oleh Jerman. Di sini juga kita dapat melihat bahwa agensi internasional ini sangat bertanggung jawab sekali dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang poin kedua yaitu bagaimana sih kontribusi agensi internasional untuk mengatasi energi terbarukan. Di sini saya melihat bahwa agensi ini pada saat Jerman mengalami krisis energi, dia itu membantu Jerman untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi sebagai strategi keamanan jangka panjang. Dengan kata lain, agensi ini itu membantu Jerman untuk menyediakan energi terbarukan agar kedepannya itu tidak terjadi hal yang sama atau krisis energi yang berkelanjutan. Lalu di sini juga kontribusi IEA itu tidak berhenti begitu saja. Dia ini juga membantu mempromosikan efisiensi energi dan pengurangan permintaan. Di sini juga saya melihat bahwa IEA itu memiliki panduan seperti playing part, how to save money, reduce demand, help the planet. IEA ini tidak hanya memberikan data tentang potensi penghematan, tetapi juga menawarkan saran praktis dan terukur untuk mengurangi konsumsi gas di berbagai sektor. Dengan kata lain, dia ini juga tidak hanya terpaku kepada satu hal saja, tetapi meluas. Di sini juga bahwa ini termasuk juga membantu peningkatan efisiensi proses industri melalui adopsi teknologi baru dan praktis terbaik. Pemerintah Jerman juga merespon rekomendasi ini dengan meluncurkan kampanye penghematan energi nasional. Di sini juga bahwa kita melihat bahwa IEA atau agensi ini juga membantu Jerman itu untuk mempromosikan
energi terbarukannya agar bisa meluas ke global. Di sini juga yaitu menekankan pentingnya riset dan pengembangan teknologi energi baru, khususnya hidrogen hijau sebagai bagian integral dari strategi diversifikasi jangka panjang dan penguatan ketahanan energi Jerman di masa depan. Kita juga melihat di sini bahwa dengan sudah terlewatnya krisis energi yang dialami oleh Jerman, bahwa agensi ini itu sangat bertanggung jawab sekali dalam mengelola sumber daya terpenting sekaligus. Di sini juga dia tidak hanya terpacu untuk kepada energi sumber daya alam hasil tambang, tetapi juga terpaku untuk kepada energi yang terbarukan atau energi alternatif. Nah, di sini juga saya melihat bahwa agensi ini memiliki sistem hukum yang sangat stabil dan juga kondisi pasar yang sangat stabil, sehingga saya mendukung bahwa pengelolaan sumber daya penting ini diatur oleh agensi sumber daya internasional. Terima kasih.